seluruh media, santri itu ada punya peranan, entah di TikTok, entah dimanapun, dan isinya itu menjadi berkualitas dan isinya tentang nilai-nilai kesantrian dan nilai-nilai keagamaan, begitu. Jadi kalau ditanya di bagian mana lebih baik, semua. Cuman memang kita jangan sampai latah gitu maksud saya. Latah itu apa? Sok-sokan macam-macam di media yang akhirnya tidak memberikan manfaat dan itu tidak valid dan tidak benar, karena itu bagian dari proses mengedukasi masyarakat, mengedukasi umat. Ketika santri memberikan pendapat, memberikan informasi yang salah dan keliru, itu bisa membahayakan umat muslim. Itu ya. Baik, gini ya, media itu kan ada media online, media offline. Sebenarnya gini, kalau zaman dulu belum ada media online, maka santri akan berdakwah di media offline. Dan sekarang media online itu yang semula mungkin 1-2, sekarang sudah sangat banyak. Berarti itu sama, berarti itu perkembangan dari teknologi, berarti memperluas jangkauan santri untuk berdakwah di seluruh media tadi, yang mungkin pada 20 atau 10 tahun yang lalu itu belum ada. Artinya apa? Saya sendiri sangat sepakat dan mendorong ya, ketika santri itu setelah dia berilmu, dia juga tidak gaptek ya, dia biasa menguasai media dan digunakan untuk media dakwahnya. Karena memang ketika menggunakan media tersebut kan nilai manfaatnya akan lebih luas gitu ya. Terusan juga akan banyak diambil oleh umat, orang lain. Tapi dengan catatan tadi, santri harus menguasai terlebih dahulu. Karena kalau tidak, ya tadi dia hanya mengikuti tren, okay? Tapi ternyata apa yang disampaikan atau apa yang didakwakan itu ternyata belum terverifikasi, maka dia sama saja lagi menggali lubang kuburnya sendiri. Itu ya, dan sekarang kan banyak terjadi seperti itu. Maka lagi-lagi media itu hanya alat, belajar sungguh-sungguh, itulah tujuannya santri. Media itu hanya alat sebagai apa ya tadi, sebagai alat, sebagai biar lebih cepat atau lebih luas jangkauan. Gitu. Selanjutnya, bagaimana cara santri menghadapi tantangan di era digital saat ini? Kalau menurut saya sebenarnya yang paling penting sekarang kan tantangan terbesar kita sebenarnya bagi para santri itu justru malah kembali bagaimana memacu semangat ngaji dan belajar. Jadi seolah-olah dengan mereka berdigitalisasi itu akan menyelesaikan persoalan semuanya. Jadi kecerdasan, kemudian kualitas pemikiran para santri tidak akan mungkin mampu ditopang oleh era digitalisasi. Apalagi misalnya kita hanya mengandalkan pemikiran digital, contoh entah dari AI, entah dari apapun, itu nggak bakal jadi. Tantangan terbesar kita adalah kemauan untuk kembali belajar yang memicu kreativitas dan inovasi anak-anak serta pemikiran-pemikiran yang orisinil. Nah di pesantren sebenarnya banyak sekali. Sekarang itu tantangannya karena sudah pada digital, buka kitab jadi males, belajar mencari informasi, baca buku juga susah, apalagi menulis manual dianggap tidak pintar, padahal enggak. Justru dengan menulis manual akan memicu kita menjadi jauh lebih cerdas, lebih pintar, lebih kreatif, lebih inovatif. Ini tantangan terbesarnya justru malah bagaimana mengembalikan agar supaya kita semuanya kembali mau belajar dengan baik. Untuk apa? Hasilnya adalah untuk mengisi konten-konten yang berkualitas di dunia digital. Karena itu hanya media. Tetapi kita balik lagi untuk bagaimana belajar mengkaji kitab lebih dalam. Ada forum-forum musyawarah, apa itu namanya, bahasa masail kita hidupkan. Itu kan, itu justru malah sangat berbahaya ketika kita kembali urung pinter, belum bisa apa-apa, otak kita belum bagus, tapi sudah ke digital.
Ini yang sangat berbahaya menurut saya. Kenapa? Akhirnya tidak berkualitas, otak kita mikir juga nggak berkualitas, kita mikirnya jadi tidak ada impact-nya terhadap perkembangan keilmuan, pengetahuan di dunia saat ini di digital itu. Maka yang paling penting justru malah bagaimana memberikan motivasi semangat belajarnya mereka biar ini tidak jadi persoalan. Yang sekarang terjadi kan baca buku nggak mau, baca kitab sudah males, ngaji kitab rapatnya seneng. Kenapa? Karena digitalisasi. Coba cek sih pengurus-pengurus yang jadi tasuk-tasuk itu. Mbok lebih banyak lah HP miring mbok daripada mengkaji kitab. Betul nggak, Pak Mis? Ini tantangannya besar sih. Ya itulah, kalau belum siap dengan perkembangan, maka digital itu dianggap sebuah tujuan, maka dia akan lupa yang pokok. Jadi dicontohkan bahwa sebetulnya itu hanya media, ya kan, hanya fasilitas. Yang pokok ya tetap yang namanya pokok otomatis kan menjadi prioritas saya. Begini, tadi pertanyaannya bagaimana santri menghadapi perkembangan zaman. Gini Mas, kalau kita santri sebetulnya kita sangat kaya dengan cara, dengan trik atau apa yang ditawarkan oleh para ulama. Tapi lagi-lagi kita itu seolah-olah itu sudah sudah merasa cukup, sudah enggan untuk mendalami apa cara ataupun solusi yang ditawarkan oleh para ulama dalam menghadapi perkembangan zaman dan seterusnya. Kalau kita sadari Mas ya, itu sudah diprediksi oleh para ulama sejak beribu tahun. Intinya sudah beratus-ratus tahun lah. Misalkan gini, Imam Ghazali itu mengutip ya, berarti bukan kata beliau, tapi beliau mengutip sebuah cara bagaimana menghadapi sebuah perkembangan zaman yang sudah menjadi keniscayaan. Oke. Begini, nanti dikonfirmasi ya, dicari di kitabnya ya, di Ihya Ulumuddin juga ada. Haqqun 'alal 'aqil ayyakuna 'arifan bi zaman. Seorang yang cerdas ya, wajib baginya untuk selalu bijaksana dengan zamannya. Katakanlah zaman sekarang, zaman kita. Apakah orang sedang akan menolak mentah-mentahan? Tidak. Pasti dia akan memanfaatkan perkembangannya itu untuk kemanfaatan ataupun dakwahnya. Itu kalau orang cerdas. Tapi kalau orang sebaliknya cerdas, maka dia akan termakan oleh perkembangan zamannya. Akhirnya dia terperosok ke jurang yang sedalam-dalamnya. Yang pertama. Yang kedua, ciri orang cerdas tadi adalah hafidhul lisan. Orang itu akan pandai menjaga lisannya. Lisan sekarang terwakili oleh jari jemari. Karena sekarang media untuk menyampaikan atau menuangkan apa yang di mulut itu sudah sangat banyak. Maka ketika orang cerdas, dia mau menulis, mau berucap, pasti akan berpikir dulu, apakah dampak dari tulisan dan ucapan saya ini baik? Kalau dampaknya baik, maka akan dilanjutkan. Kalau dampaknya buruk, pasti akan ditahan. Itu ciri orang cerdas. Terus yang ketiga, ciri orang cerdas adalah muqbilan lisya'bi. Ini yang akan saya jelaskan lebih dahulu. Ciri orang cerdas itu, dia akan fokus prioritas kepada apa yang menjadi tugasnya. Contoh Mas, kalau kita bicara secara makro, ya engkau kita bicara mikro. Manusia itu tugasnya apa sih? Ya kan? Yang akan menjawab ilmu Mas. Ilmu yang akan menjawab apa tugasnya? Adalah Allah tahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang orang dadi akan menungso jin kecuali kau nyembah mari Gusti Allah. Berarti tugas utamanya manusia adalah menyembah Allah. Sekarang kita coba telusuri secara mikro tadi. Kalau orang cerdas, katakanlah
kamu ya ditugaskan menjadi nopo santri lah ya. Sekarang menjadi santri atau menjadi tasawuf apa di situ tugas utama kamu? Kalau santri tidak ada kata lain kecuali belajar. Itu ya. Dan santri masih melekat sampai sekarang. Bahkan saya pun, saya tidak akan pernah melepas bahwa diri saya santri. Maka tugas saya belajar. Fokusnya itu. Nah, dengan belajar, dengan bertambahnya ilmu tadi, itu akan membentuk dengan sendirinya. Apa itu? Rasa diri bahwa kita ini tidak ada hal yang terpenting, tidak ada hal yang paling berharga, kecuali bagaimana kita menuju kepada Allah. Itu yang Mas ya. Yang terakhir, ini dalam makalah yang lain, ini dikatakan wa yakuna arifan birabbi, maka dia orang cerdas dalam kondisi apapun, dalam perkembangan zaman apapun, tidak pernah akan terdikte oleh zamannya. Dia akan selalu kenal dengan Allah. Bagi orang karu-karuannya, ya dia tetap mangane yo barang sing benar, sing halal. Biarpun saya menjadi petinggi setinggi-tingginya, tetap itu semuanya kena aturannya pangeran. Tidak membutakan loh Mas. Itulah orang cerdas. Nah, itu bukan trik, cara bagaimana santri menghadapi perkembangan zaman. Itu sudah disampaikan oleh Imam Ghazali, dikutip dalam kitabnya, kitab Ihya Ulumuddin. Nah, sejauh mana kita mempelajari itu? Itu pertanyaan. Yang terakhir, apa harapan Bapak terhadap santri di masa depan terkait dengan dunia digital? Harapan saya ya kita tidak termakan oleh digitalisasi tadi. Kita yang mengendalikan digital, bukan digitalisasi mengendalikan santri. Lah, untuk kita bisa mengendalikan digital, maka tadi fokus dengan tugasnya belajar, ngaji. Digital adalah dijadikan alat media mengkomunikasikan hasil belajar. Itu saja intinya. Jadi jangan sampai kita malah diperalat oleh digitalisasi, tapi kita yang mengendalikan mereka. Jangan sampai kita yang mengendalikan. Intinya. Jadi kalau mau mengendalikan, ya kita mau tidak mau harus belajar kembali, memperkuat kompetensi, mengajinya tambahi, dikuati, kemudian ada persoalan-persoalan apapun dengan bijak kita bisa mengendalikan dan bisa mengisi konten-konten digital yang berkualitas. Itu saja. Mau ada tambahan? Terkait apa tadi? Harapan santri di masa depan. Ya sama lah ya, karena digital ini kan bagian dari media dakwah. Ya karena yang lahir di akhir-akhir zaman ini gitu. Kalau itu tidak diisi oleh santri, ya maka akan diisi oleh mereka. Maka ini juga bagian dari media santri untuk mendakwahkan. Artinya apa? Santri ya mesti ngerti digital. Tapi syaratnya tadi, dia sudah memiliki dasar pondasi sehingga dia tidak mudah termakan oleh digital itu sendiri. Mungkin itu. Bapak, terima kasih atas segala waktunya yang telah semoga apa yang disampaikan oleh Bapak semua bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambahkan wawasan bagi para penonton yang akan melihat untuk video pada hari ini. Terima kasih Bapak. Jadi lebih lengkap.